Baik. Kita kan melanjutkan materi tentang protozoa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa protozoa adalah makhluk hidup ya atau protista yang nantinya akan secara perkembangannya dia menjadi hewan. Ya, makanya dibilang sebagai protista mirip hewan. Nah, nantinya protozoa itu akan dibagi jadi 4 kelas. Ya, jadi 4 kelas. Atau 4 filum ya, filum di sini. Ingat kemarin di materi bab 2 ya tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Di klasifikasi makhluk hidup kan paling atas kingdom ya. Yang kita anggap paling atas itu kingdom, bawahnya filum atau divisio. Nah, makanya di sini dibilangnya filum karena dia dianggap menyerupai atau mirip dengan hewan. Gitu ya. Jadi kalau protozoa adalah protista mirip hewan. Oke. Nah, lalu nantinya protozoa ini akan dibagi berdasarkan alat geraknya. Ya, alat gerak. Yang pertama adalah flagellata, flagel ya. Dia artinya bulu cambuk ya. Lalu ciliata, cilia atau rambut getar, rhizopoda, kaki semu atau pseudopodia, dan sporozoa itu yang tidak punya alat gerak. Ini review dari yang materi terakhir di PTM aja. Karena ingat saya udah lebih dari sini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, protozoa sendiri nantinya yang pertama ini udah ya yang zooflagellata ya. Lalu Phytoflagellata di film pertama ya. Masih ingat kemarin yang bisa berfotosintesis zooflagellata apa Phytoflagellata ya? Ada yang ingat? Vito, Pak. Vito, keren. Tuh tadi tuh. Tiara, Kiri sama satu lagi siapa tuh? Kecepatan. Oke, mantap, keren. Ya, Vito. Kalau zoo ingat, zoo kan bahasa Inggrisnya yang paling kita tahu kan kebun binatang ya, kebun binatang. Nah, bentar. Kebun binatang, jadi binatang, hewan, oh hewan tidak bisa berfotosintesis, udah gitu aja gampangnya, ya. Nah, lalu kalau ngomongin flagellata ini seperti ini, ya. Ini kemarin juga udah kita singgung sedikit dari gambarnya terlihat bahwa dia termasuk yang Phytoflagellata, yang artinya dia bisa berfotosintesis, ya. Nggak perlu saya kasih game lagi kan, ikan sama kepiting atau ayam sama kepiting yang kemarin ya. Udahlah, cukup situ aja ya. Nah, flagellata di sini dianggap bisa berfotosintesis. Kenapa? Karena dia punya yang namanya kloroplas. Nah, yang warna hijau nih banyak nih, 1 ya, 2. Oh, kelihatan kalau biru. Ganti. 1, 2, 3 ya, yang banyak nih. Nah, ini kloroplas. Jadi tempat fotosintesis itu nggak cuma 1 ya, ada banyak di tubuh dari protozoa itu sendiri. Ya. Lalu khasnya ya, khasnya dari flagellata itu ada ini ya. Ingat, flagel atau bulu cambuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ngomongin flagellata lagi, nah ini tadi ya yang kemarin sudah sempat kita singgung sedikit, zoo kenapa dia tidak bisa berfotosintesis karena memang di tubuhnya tidak ada plastida atau tidak ada kloroplas ya. Contohnya ada Trypanosoma gambiens ya, Trypanosoma rhodesiensis dan Leishmania donovani. Nah, ini penyakit-penyakitnya ya. Kalau Trypanosoma gambiens itu penyebab penyakit tidur ya. Kemarin saya bilang jangan karena dibilang tidur wah enak dong Pak tidur ya, enggak, tidurnya tidur enggak sulit untuk bangun lagi gitu loh, karena metabolismenya di sama lalat tersebut ya atau sama protozoa tersebut dibuat inaktif atau tidak aktif gitu. Nah, ada tanya ya sama kayak apa namanya malaria. Malaria kan penyebabnya yang selama ini kita tahu nyamuk ya. Padahal bukan nyamuk, tapi nanti ada yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Sama penyakit tidur juga seperti ini, ya. Siapa yang menjadi inang, ya, siapa yang jadi vektor, ya, dia adalah lalat, lalat sese, ya, Closina morsitans. Tapi penyebab utamanya adalah si Trypanosoma gambiens, gitu. Ya, sama kayak COVID kemarin ya, COVID kan inang perantaranya siapa kelelawar, gitu. Tapi
Kemudian yang menyebabkan si COVID bukan kelelawarnya, tapi sesuatu yang disuntikan oleh kelelawar pada tubuh manusia. Bahkan nggak disuntikan ya, di manusia yang makan sendiri ya. Makanya kalau dalam bentar 10 MIPA 2 Islam semua. Ya, makanya dalam agama Islam kan kita dilarang makan hewan-hewan tertentu ya, karena dianggap bisa jadi inang perantara bagi beberapa penyakit. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Yang kedua, Leishmania donovani. Nah, ini inang perantaranya adalah lalat pasir Phlebotomus sp. Ya, Kala-Azar. Kemarin sudah ada gambarnya ya. Nih, yang kiri, gambar sebelah kiri itu Trypanosoma gambiensnya. Ya, Trypanosoma gambiensnya itu yang sebelah kiri. Ya, ini yang seperti flagel ya. Flagelnya itu emang dia cenderung menyatu sama tubuhnya kurus kecil ya, terus ada flagelnya di atasnya. Yang ini nih flagelnya nih. Nah, kalau digambar nih kelihatan kan yang kecil sendiri ya. Nah itu Trypanosoma gambiens ya. Yang ngebawa siapa? Si Glossina morsitans ini ya. Moskasese kan di sini tulisnya nih bahasa Inggrisnya ya. Nah ini penyebabnya penyakit tidur. Jadi tidur tapi tidak benar-benar tidur, tapi dibuat karena menderita penyakit tersebut, tubuhnya dibuat tidak sadar, gitu ya. Seakan-akan orang tidur, padahal dari beberapa lubang di wajahnya itu bisa mengeluarkan cairan-cairan tertentu. Ya, dan dilihat gambarnya juga ada. Biasanya ini di daratan Afrika. Nah, itu yang penyakit pertama lewat tidur. Nah, ini kalau yang Kala-Azar ya. Kala-Azar yang penyebabnya si Leishmania donovani ya. Ini kalau nggak salah yang nemuin Pak Donovan. Makanya namanya donovani. Gampang tuh cara identifikasi. Nah, ini lihat gambarnya ini flagellatanya nih. Ya, karena dia flagellata kan. Nah, ini kalau digambar yang aslinya nih lebih jelas nih bahkan ya dibanding tadi si Trypanosoma gambiens ya. Si Leishmania donovani itu lebih jelas gambarnya. Gambar flagelnya, gambar bulu cambuknya. Nah, yang ngebawa si lalat pasir Phlebotomus sp. Makanya sebenarnya lalat nyamuk itu yang berbahaya bukan mereka, tapi yang berbahaya adalah zat yang sering dibawa oleh mereka atau makhluk hidup yang sering dibawa oleh mereka. Itu ya. Leishmaniasis atau Kala-Azar penyakitnya. Nah, yang kedua ada Phytoflagellata. Ya, ini belum ya. Jadi punya klorofil ya, sehingga bisa berfotosintesis, gitu kan? Makanya dibilang sebagai makhluk hidup autotrof. Biasanya sebagai produsen dalam ekosistem air tawar dan air laut. Jadi kalau misalnya nanti di semester 2 ya, di semester 2 kalian diminta membuat rantai makanan di laut gitu misalnya, atau rantai makanan di air tawar. Nah, bisa tuh diawali sama Phytoflagellata atau phytoplankton. Ya, itu bisa. Lalu dimakan sama siapa? Pertama, nantinya dia akan dimakan oleh si Zooflagellata atau zooplankton. Gitu ya. Contohnya adalah Euglena viridis. Gambarnya seperti ini. Ini harusnya bisa digerakin nih, tapi ternyata kemarin saya cari sumber videonya udah hilang saya di laptop yang lama. Tapi kalau gerak seru nih. Nah ini flagelnya nih yang kecil nih. Ya. Nah tadi ya, kalau Phytoflagellata kan dia punya yang namanya kloroplas. Ya dia punya namanya plastida. Makanya gambarnya nih cenderung tubuhnya hijau. Kalau yang tadi kan nggak hijau. Kalau yang tadi kenapa warnanya kayak gitu, agak merah, merah-merah keunguan, itu karena dikasih zat warna biar kelihatan ya. Kalau si Phytoflagellata ini, si Euglena viridis ini, dia di sini nggak dikasih zat warna, tapi memang tubuhnya yang warna hijau transparan. Jadi kelihatan tuh kalau misalnya nanti mungkin ya kamu punya kesempatan untuk praktikum gitu kan, terus praktikum terus nemu kelihatan hijau-hijau, itu udah pasti hijau-hijau dan ada flagel ya. Walaupun flagelnya mungkin agak sulit untuk dilihat, itu udah pasti dia merupakan Phytoflagellata. Walaupun nama spesiesnya apa ya belakangan gitu ya. Jadi memang kalau untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup itu nggak bisa langsung. Nah, biasanya kita ambil yang paling umumnya dulu. Oh,
dia tubuhnya warna hijau, dia di air tawar, dia mikroskopik. Oh, berarti kemungkinan dia bisa berfotosintesis. Oh, apa yang bisa berfotosintesis? Oh, mungkin lihat lagi apakah ada bulu cambuknya, apakah ada flagelnya. Oh, ada. Oh, berarti ya udah, dia adalah Phytoflagellata. Baru nanti kita identifikasi lagi dia spesiesnya spesies apa. Gitu ya. Jadi nggak bisa instan ya. Kalau kamu belajar ilmu sains itu nggak bisa instan. Ya, baik itu biologi kah, kimia kah, fisika kah. Itu ilmu-ilmu yang mengajarkan kamu untuk sabar. Ya. Nah, lanjut. Itu flagellata ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja. Yang kedua ada ciliata atau ciliopora. Sama artinya ya. Rambut kecil atau rambut getar ya, atau rambut atau bulu getar juga sama aja. Nah, kalau ngomongin ciliata atau ciliopora ya, kebanyakan sih adanya di seluruh bagian tubuh ya. Kalau kemarin saya gambarin kan kira-kira kayak gini nih gambarnya, terus ya di seluruh tubuh, atau ada yang di bagian tertentu juga ada ya. Tapi di sini saya kenalkan yang memang biasanya seperti itu gitu ya. Kayak flagellata. Flagellata kemarin di bakteri kita belajar ada banyak ya. Diingat-ingat tuh. Siapa tahu saya keluarin di ulangan. Nah, tapi memang flagellata kebanyakan hanya satu di ujung. Sementara kalau ciliata kebalikannya. Kebanyakan dia ada di seluruh tubuh ya. Sama kayak kita. Hampir sama kayak kita deh. Kita nggak di seluruh tubuh. Kita hanya di alat gerak, di kepala bagian atas, dan di beberapa bagian tertentu. Buat apa sih rambut itu ya, atau buat apa sih bulu getar itu? Itu berfungsi nantinya sebagai penerima rangsang. Menerima rangsangan dari luar tubuh, dari situ dia menerima rangsangannya. Ya, bagaimana dia untuk memakan? Karena ingat, ciliata tidak bisa berfotosintesis, sehingga dia harus mengambil makanan. Gitu ya. Dia harus mengambil makanan pakai suatu alat, bukan alat, tapi satu bagian tubuh yang namanya sitostoma. Nah, ketemu istilah baru lagi ya. Dari sitostoma nantinya akan masuk ke sitofaring gitu kan. Kalau udah sitofaringnya makanannya penuh, nanti disimpan di vakuola makanan. Sama kayak kita kan masuk makan lewat mulut ya, dari mulut terus kemana kemana kemana. Nanti di kelas 11 ya. Nah, struktur tubuh khususnya ada, dia punya yang namanya makronukleus ya, atau jadi nukleusnya, inti selnya dia ada beberapa uniknya nih. Inti selnya ada yang besar makro, lalu ada yang kecil yaitu mikro. Ya, kalau yang besar buat apa? Yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ya, atau perkembangbiakannya. Sementara yang mikro untuk fungsi reproduktif. Ya, kemarin ingat dia adalah konjugasi. Nah, pertemuan antara dua individu ya. Lalu dia juga punya yang terakhir yang namanya trikokis atau pertahanan diri. Jadi dia bertahan dirinya, sebagai fungsi pertahanan dirinya dia pakai yang namanya trikokis. Ya. Oke. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya dari ciliata ini dia punya beberapa ciri-ciri. Ya. Kayak yang pertama habitatnya, ya, dia hidup di air tawar dan air laut ada, ya, bebas, simbiosis, ya. Simbiosis kan macam-macam ya. Lalu juga bisa parasit ya, contohnya Blantidium coli itu ada di usus besar ya, dia bisa mengakibatkan blantidiosis. Nah, reproduksinya ini mirip-mirip juga ya. Pembelahan biner tapi dia melintang. Lintang itu berarti seperti, ya bayangin aja lintangnya. Kalau nggak lintang ada bujur. Nah, diingat-ingat di situ. Nah, contohnya kalau si ciliata itu Paramecium caudatum. Ini nanti akan sering kamu temuin dulu saat kakak-kakak kamu masih ada UN ya. Ini sering banget ditanyain sistem atau daur hidupnya si Paramecium ini. Sering bang, nah, sering diulang-ulang ya. Nah ini gambarnya ya, ciliata. Kalau hanya gambar secara langsungnya itu butuh perbesaran yang cukup di zoom lah gitu ya. Karena kalau kamu lihat di gambar yang sebelah kanan ya, itu kurang jelas memang.
gambar rambutnya di seluruh tubuh ya. Tapi kalau di zoom terus, itu akan kelihatan tuh gambar rambutnya seperti apa. Tapi kalau kira-kira gambar aslinya yang mana, ya, atau gambar penggambarannya yang lebih jelas yang mana, lihat di gambar yang sebelah kiri. Ya. Ini rambutnya sepanjang tubuhnya ya, ini yang di sepanjang tubuhnya ya. Ini beberapa bagian tubuhnya. Tadi yang kita bahas itu yang pertama ini ada trikokis ya, untuk pertahanan diri ya. Jadi semacam durinya begitu. Jadi saat ada yang mau menyerangnya, mau menyerang si Ciliata ini, dia bakal mengaktifkan trikokisnya, biasanya bisa mengakibatkan dia trikokisnya mengeluarkan cairan tertentu atau menjadi duri. Ya, ya mirip-mirip kayak mawar. Ya, saya pernah lihat bunga mawar ya. Bunga mawar kan di tangkainya itu kan ada yang tajam-tajam. Itu duri, duri mawar kan. Makanya dibilang mawar itu eh, hanya cantik dilihat tapi tidak untuk dipegang karena ada durinya gitu ya. Nah, Ciliata pun mirip-mirip kayak gitu kira-kira ya. Nah, ini cilianya atau gambar rambutnya ya kira-kira kayak gini. Ya mirip-mirip kayak rambut kita lah ya. Nah, terus tadi yang beberapa diantaranya nih ada mikronukleus ya yang kecil, sama ada makronukleus yang besar ya. Ini yang kecil, ini yang besar gitu kan. Hanya dibilang dia punya tidak hanya satu tapi dua inti sel atau dua apa namanya nukleus ya. Nah, makannya lewat mana nih sel maut? Yang tadi kita bilang sebagai sitostoma ya, dia makannya lewat sini. Makanannya masuk lewat sini ya. Terus kalau udah penuh ya, dia akan membentuk yang namanya vakuola makanan di sini. Gitu. Ya. Oke, itu ciliata yang kedua. Ini gambaran yang lain ya. Ini paramecium nih, paramecium. Nah, ini kalau ini udah lebih jelas nih gambar silianya ya yang langsungnya tuh. Kalian bisa lihat nih sepanjang tubuhnya nih. Nah, ini yang paling jelas di bagian anterior atau bagian atas kemarin ya, ingat ya. Terus ya memang makanya gini, jadi ahli biologi itu sulitnya adalah saat nggak ada panduannya. Percaya sama saya pun kalau ketemu gambar sebelah kanan aja masih bingung bedainnya. Ini yang mana, ini kok cuma bulatan-bulatan doang gitu ya. Makanya kita butuh panduan di gambar yang sebelah kiri gitu. Terus kalau dibilang apakah gambar yang sebelah kiri itu sudah memang aslinya seperti itu, 90-an%. Ya, kenapa? Karena nantinya gambar-gambar nanti kamu akan ketemu lebih banyak gambar lagi gitu ya. Kamu akan ketemu lebih banyak gambar lagi dan nantinya bakal lebih banyak yang lebih aneh daripada gambar ini. Ini masih ada gambaran aslinya. Nanti pasti tumbuhan, di hewan kan akan ketemu lebih banyak gambar. Ya. Sama dia punya mikronukleus dan makronukleus ya, yang kecil dan yang besar. Terus ini sel mautnya, mulut selnya ya. Terus ada vakuola makanan nih. Vakuola makanan ada banyak. Ya, karena dia untuk cadangan makanan. Ya, begitu masuk sama kayak kita kan juga kayak gitu ya. Cuman kita hebatnya tubuh kita adalah kita makanan itu kalau berlebih nantinya akan disimpan di dalam tubuh. Berupa apa? Berupa lemak. Makanya ya tapi kan cuman kalau kita lemaknya menyebar di seluruh tubuh ya. Ada orang yang mungkin kalau kebanyakan makan tumpuk lemaknya di pipi itu ada. Atau misalnya kalau kebanyakan makan lemaknya numpuknya di paha, di perut. Nah, itu juga beda-beda tiap orang. Tapi kalau Siddhartha ya, kalau memang makanannya sudah terlalu banyak, dia akan membentuk yang namanya vakuola makanan. Ya. Nah, itu Siddhartha, masih ada lagi ya gambarnya. Nah, yang ketiga ada yang namanya rhizopoda ya. Apa itu rhizopoda? Rhizopoda adalah kaki semu atau pseudopodia. Ya. Pseudopodia ya. Ini rhizo itu akar, podos itu kaki. Tapi saya lebih suka nyebutnya kaki semu. Ya, karena dia punya yang namanya pseudopodia. Ya. Oh, nggak ada. Benar, beda file. Nah,
bentuknya berubah-ubah. Nanti akan kamu lihat kayaknya videonya hilang gitu. Jadi nggak bisa lihat cara bergeraknya. Tapi kalau kamu searching coba di YouTube itu banyak banget nantinya ya. Nah, alat geraknya ada pseudopodia yang berupa kaki semu ya. Jadi nantinya kalau nanti ya si pseudopodia gerak itu nanti geraknya masing-masing punya ciri-ciri tertentu ya. Kalau dia lagi meruncing misalnya, itu tanda bahwa dia lagi mau memangsa makanan atau beberapa kondisi-kondisi tertentu. Nah, kalau untuk struktur tubuhnya ya, sitoplasma. Ada yang ingat sitoplasma artinya apa? Ya bisa saya tambahin 5 PAS-nya. Cairan di dalam sel. Cairan di dalam sel. Nah, kira emang gak usah PAS. Saya tambah mulu. Mantap kira. Ya, sitoplasma itu cairan yang ada di dalam sel ya. Nantinya kalau di rhizopoda ini ada 2 jenis. Nanti makanya akan kamu lihat di gambarnya, dia kayak punya lendirnya sendiri. Ya kenapa? Karena memang dia ada 2 bagian sitoplasmanya. Ya, ada ektoplasma, ada endoplasma. Ekto itu artinya luar. Ya, jadi walaupun dibilang cairan sel atau plasma sel, tapi dia adanya di bagian luar. Ya, dia berbatasan sama membran plasma. Dan dia lebih kental, makanya nanti akan terlihat seperti beda sendiri cairannya itu ya. Sementara yang kedua ada endoplasma. Kalau endoplasma dia ada di bagian dalam endo ya, ingat endo. Pokoknya kalau ekto itu artinya luar ya. Istilah-istilah ini akan sering kamu ketemu gitu ya. Nah, kalau endoplasma itu berperan dalam penjuluran dan penarikan. Jadi nanti aja di gambar kita lihat ya, biar lebih enak bayangin. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya itu ada beberapa. Nah, yang pertama habitatnya dia bisa hidup bebas di tanah yang lembab. Itu contohnya siapa? Amuba. Nih, yang sering banget ditemuin. Ya, amuba itu paling sering ditemukan, apalagi kalau lagi praktikum. Ya. Terus ada diflugia, globigerina, terus yang parasit itu entamuba gingivalis sama entamuba histolytica. Nanti kita lihat peranannya di bagian akhir ya. Nah, bagaimana cara dia untuk makan? Cara makannya adalah nanti pseudopodianya, kaki semuanya dia mengelilingi makanan. Aduh, nggak ada videonya, jadi nggak bisa dibayangin. Nanti kalau ketemu videonya saya share linknya ya, biar kalian bisa nonton. Ya. Dia akan membentuk vakuola makanan, dicerna masuk ke dalam sitoplasma. Hebatnya si rhizopoda ini, ya hebatnya si pseudopodia ini, karena dia udah ada sistem pencernaan, ya, jadi makanan itu akan dicerna sama dia. Kalau ada yang tidak dibutuhkan akan dibuang, ya. Jadi sisa makanan yang nggak kepake sama dia akan dikeluarkan melalui membran plasma. Ya. Oke, kita lihat gambarnya deh biar kebayang deh ya. Masuk gambar belum? Oh belum. Ini ciri-cirinya, produksinya aseksual ya, pembelahan biner. Nah ini ciri-ciri selanjutnya. Kalau misalnya kondisi lingkungannya tidak menguntungkan, dia akan membentuk yang namanya kista. Apa itu kista atau apa fungsinya? Fungsinya untuk mempertahankan hidup. Jadi dia membentuk semacam dinding baru lagi. Jadi gini, kalau mau dibayangkan, lihat gambar yang nomor 1 ini. Ya. Ini adalah amuba dalam kondisi normal. Kalau ini kan yang 2, 3 selanjutnya ini kalau misalnya dia mau membelah diri ya, pembelahan biner aseksual. Nah, kalau misalnya lagi tidak menguntungkan, dia akan membentuk yang namanya dinding kista ini. Cyst wall kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi nih, beda sendiri nih. Nah, nantinya kalau memang lebih tidak menguntungkan lagi ya, bisa-bisa dia tidak atau dia menambahkan sendiri nantinya untuk dinding kistanya itu sendiri. Ya. Nah, ini gambaran dari amuba. Makanya nih, sekarang yang bisa kita lihat ya, pseudopodia kakinya yang mana? Yang banyak nih. Ini kakinya 1, 2, 3.
4, banyak deh pokoknya. Makanya bilang seperti kaki, padahal bukan kaki. Ya. Sayangnya nggak bisa di play karena filenya hilang. Cannot open the specific file. Nanti kalau ada gambarnya mungkin saya share linknya ya. Nah, lalu bisa kamu lihat secara detailnya. Tadi saya bilang kan, cairan selnya dia terbagi jadi dua. Ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Sekarang kita lihat coba yang nih, yang ini ya. Masih gambar. Nah, ini bagian yang luar ini nih. Ini dia adalah ektoplasma. Dia beda sendiri ya. Nah, endoplasma yang mana nih? Isinya banyak. Ini endoplasmanya. Kelihatan di situ bedanya dia ya. Nah, ini amuba. Amuba tuh kira-kira bayangannya seperti ini. Nah, ya minimal biar kalian tahu lah kalau misalnya di tiba-tiba yang dibuat amuba kebayang gitu. Oh, amuba tuh kayak gitu nggak jelas ya. Nah, ini gambaran secara lebih bagus ya. Ini gambaran yang lebih bagus tuh kayak gini. Ya, ini rhizopoda ada ektoplasma dan endoplasmanya ya. Ektoplasmanya yang bagian luar tadi, endoplasmanya yang bagian dalam. Ya. Nah, terus ciri khasnya adalah dia punya pseudopodia, kakinya banyak. Ya, ada satu. Kalau di sini kan ada 1, 2, ya, satu lagi banyak nih, bisa kalian hitung sendiri. Ya. Nah, ini gambaran lain dari amoeba proteus tadi ya. Ini amoeba. Ntar kalau ada videonya mungkin saya share deh. Nah, saya yakin pasti nggak kebayang cara makannya dia kayak gimana. Jadi dia akan begitu ketemu makanan, dia akan ngebuka tubuhnya sendiri. Dia akan ngebuka. Ibaratnya nih yang di tangan saya ini amoeba nih. Mana ini gini, ya. Kalau ketemu makanan, dia akan ngebuka tubuhnya begini. Terus sama dia dikelilingin. Baru nantinya yang tadi ngebuka itu akan menyusut ke dalam dan ngambil makanannya lalu dicerna. Gitu ya. Nah, ini gambaran dari amoeba proteus, ini gambaran dari diflugia ya, mirip-mirip tapi agak berbeda sedikit nantinya. Lalu ini globigerina ya, ini kaki semunya agak beda-beda kalau yang ini. Ya, kalau kaki semunya yang kayak duri panjang itu kaki semunya. Si globigerina ini ya. Kalau di flugia yang di sini kaki semunya. Semuanya nih. Makanya dia agak, makanya kalau di Zopoda itu bentuknya banyak. Makanya saya kalau ngajar saya bilang udah ingatnya amoeba aja satu dulu itu aja. Ya, yang lain cukup kita ketahui aja. Gitu. Nah, tadi ada diflugia, lalu ada globigerina. Nah, ini entamoeba gingivalis. Nanti dia jadi parasit ya di tubuh makhluk hidup. Ini entamoeba histolytica. Semoga nggak kecepatan ya. Karena banyak materinya, kebanyakan gambar. Nah, ini sebenarnya gambaran ya nih. Cuman sayangnya nggak ada videonya. Jadi gini tadi yang saya bilang. Amoeba, kalau ini makanannya si amoeba nih. Anggaplah ini makanannya si amoeba. Begitu dia ketemu, wah ada makanan nih. Wah pengen makan gitu. Terus ngapain? Dia akan membentuk, ya tadi yang saya bilang, dia membentuk semacam lubang. Untuk apa? Untuk memperangkap si makanannya tersebut. Ya, begitu dia udah mau membentuk calon lubang ini, ya tangan kanan sama tangan kirinya, ya atau pseudopodia kiri kanannya tadi, dia akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, diselubungi sama dia, ya, dikelilingi sama dia, kemudian diapain? Diambil atau dimakan. Gitu ya. Nah, lalu porozoa terakhir dia tidak punya alat gerak. Porozoa tidak punya alat gerak yang artinya ya, tapi kalau ditanya bisa bergerak apa? Bisa, tetap bisa. Ya. Bentuknya ada yang oval, ada yang bulat, ya. Cara hidupnya parasit. Ya. Reproduksinya aseksual yaitu pembelahan biner, kan? Dan seksual itu penyatuan gamet jantan dan betina.
Contohnya ini Toxoplasma gondii dan Plasmodium sp ini penyebab malaria. Jadi penyebab malaria bukan nyamuk ya. Nyamuk itu hanya vektornya dia. Nyamuk itu hanya pembawa dari protistanya tersebut, yaitu Plasmodium. Ya, kita lihat deh gambarnya di slide. Nah, ini Toxoplasma gondii kan tadi saya bilang penyebab toxoplasmosis ya. Ini terjadinya di manusia. Kalau ada yang bilang kucing itu tidak punya penyakit yang bisa ditularkan ke manusia, jawabannya salah ya, karena ada penyakit toxoplasmosis ini. Ya, dia biasanya makanan yang tercemar dari kotoran kucing, makanya kalau makanan yang dibuatnya sebersih mungkin lah ya, gitu ya. Apa sih bahayanya? Bahayanya kalau misalnya dia dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Kenapa? Karena si toxoplasma ini dia bisa membunuh embrio atau bayinya nantinya akan lahir cacat. Kan tidak lucu ya, bayinya lahir cacat karena kotoran kucing. Ya, udah kira-kira kayak gitu. Nah ini gambarannya dari si Toxoplasma gondii. Ya. Dia nggak punya alat gerak. Kalau kamu lihat di gambarnya dia nggak punya flagel, dia tidak punya apa tadi rambut getar dan dia tidak punya kaki semu. Makanya dia dimasukkan ke filum sporozoa. Ya. Nah, Plasmodium sendiri dia merupakan parasit pada manusia. Ini juga sering ditanyain kalau di tahun-tahun saat masih ada UN. Ya. Dia parasit pada manusia. Kenapa? Karena nantinya bisa menyerang sel hati dan sel darah merah atau eritrosit. Ya, sehingga dia menjadi penyebab penyakit malaria. Vektornya atau pembawanya adalah nyamuk Anopheles betina. Gini, kalau satu tempat sudah terkena wabah malaria, wabah tersebut sejujurnya tidak bisa hilang. Tapi wabah tersebut hanya bisa dikendalikan. Makanya penyakit ini udah menjadi penyakit endeminya daerah Papua. Teman saya yang pernah ke Papua dia bilang ada suatu ungkapan yang bilang lu belum ke Papua kalau belum pernah kena malaria. Tapi untungnya beberapa teman saya yang ke Papua sih nggak kena malaria ya. Kalau orang udah pertama kali kena malaria, si plasmodiumnya ini ya dia akan stay di tubuh kita. Tapi kalau kita udah sembuh, plasmodiumnya akan tidak aktif. Ya, tapi dia tetap ada di dalam tubuh. Ya. Reproduksinya seksual namanya skizogoni dan seksual namanya sporogoni. Ya. Nah, gimana caranya kita memberantas agar tidak ada penyakit malaria? Ya. Sebenarnya Jakarta bukan daerah endemi malaria. Ya, caranya adalah dengan kita memotong siklus hidupnya dia. Makanya kan dibilangnya gini, tutup penampungan air ya. Ya kalau yang apa namanya, yang di kolam, di kamar mandi mungkin bisa kita tutup. Tapi yang sering jadi abai itu genangan-genangan yang ada di jalan, genangan-genangan yang ada di perkebunan gitu. Ya. Kenapa? Karena itu jadi tempat yang baik untuk hidupnya si plasmodium. Ya, plasmodium nantinya dia akan dikonsumsi oleh oleh si Anopheles, oleh si nyamuk, ya. Terus hidup di tubuh nyamuk, sama nyamuk disuntikan ke dalam tubuh manusia. Gitu. Ya. Nah, Plasmodium ada beberapa jenis. Malaria itu ada banyak jenisnya ya. Ada Plasmodium vivax dan Plasmodium oval, itu penyebab penyakit malaria tertiana. Plasmodium malariae itu malaria quartana, dan Plasmodium falciparum itu malaria tropicana. Ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau orang udah kena malaria, si Plasmodiumnya akan stay di dalam tubuh. Dia tetap bisa hidup, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam sel hati. Sel hati itu ya hati ya, sel hati penderita ya. Jadi malarianya bisa kambuh lagi. Makanya ya hidup sehat deh. Ya. Nah, ini gambarannya plasmodiumnya. Nah, ini gambaran dari plasmodium yang udah masuk atau menginfeksi sel darah tubuh
atau sel darah merah ya, red blood cell. Jadi sel darah merah itu akan dirusak sama si plasmodium. Plasmodium itu akan memperbanyak dirinya. Gimana caranya? Dengan numpang di sel darah merah. Nah, ini kamu lihat nih. Ini yang bulatan gede, ini sel darah merah kita. Ya, sel darah merah kita gitu kan. Nah, yang apa namanya? Yang ungu-ungu ini, nah ini plasmodiumnya. Jadi memang dia kecil banget. Dia bisa menginfeksi sel darah merah kita. Nah, ini gambaran secara lebih bagus yang sebelah kanan nih. Ganti warna. Nah, yang ini nih. Nah, jadi setelah numpang, setelah dia memperbanyak diri, sel darah merah kita dirusak sama dia. Ya. Terus dia menumpang ke yang lain, memperbanyak diri lagi, menumpang yang lain, memperbanyak diri lagi, dan seterusnya, seterusnya. Ya. Makanya orang kalau orang obat malaria itu sakit loh. Ya. Awal-awal pandemi COVID itu sempat ada cetusan kalau COVID itu sama kayak apa mirip kayak malaria. Makanya diberikan konsumsi obatnya sama gitu. Padahal ternyata obat malaria itu termasuk salah satu obat paling keras. Ya. Kenapa dibilang paling keras? Karena efek sampingnya banyak. Makanya ya jangan sampai kena deh sama malaria ya. Nah ini nyamuknya, nyamuk Anophelesnya. Pak, gimana kan kita nggak bisa kenal nyamuk. Masa kita kita ambil taruh mikroskop dulu gitu. Kalau misalnya bukan Anopheles apa bukan Aedes aegypti demam berdarah, terus kita biarin gigit. Kayak gitu juga ya. Tapi intinya adalah jangan kena nyamuk deh, gitu ya. Ini kalau yang di rumahnya masih ada kebun atau masih ada apa namanya ya perkebunan atau pertanian sih kalau Jakarta nggak ada ya perkebunan deh kebun-kebun gitu ya jangan sampai tergigit nyamuk ya karena kita nggak tahu nyamuk itu nyamuk apa ya. Yes. Nah ini gambaran dari bagaimana siklus hidup si plasmodium secara umum ya. Jadi kan plasmodium jenisnya ada banyak. Nah ini gambaran dari beberapa atau bagaimana cara hidup dari plasmodium ya. Jadi dia hidup itu ada dua cara atau dua siklus ya, yang saling nyambung nantinya. Sebagian ada di dalam tubuh nyamuk, sebagian ada di dalam tubuh manusia. Kalau di tubuh nyamuk, awalnya ya setelah nyamuk nah kita baca dari nomor 1 ya. Setelah nyamuk menghisap darah manusia, mikrogametosit berkembang jadi gamet jantan dan jadi gamet betina. Ya. Jadi dia ngisap darah kita, ya kan? Terus si calon individunya, si plasmodiumnya, ya kan? Dia akan berkembang jadi gamet atau calon individu baru. Nah, di dalam saluran pencernaannya, ya, si calon individu betina sama calon individu jantan dia akan bertemu, dia berfertilisasi, ya. Akibatnya apa? Akibatnya nantinya dia akan membentuk kista, ya. Membentuk kista, nah nantinya dia akan membentuk air yang namanya sporozoid. Nah, ini udah calon individu baru nih. Nah, ini udah calon individu baru. Lalu sporozoid tadi dia akan pindah kemana ke kelenjar ludahnya si nyamuk. Jadi ya saat nyamuk menggigit kamu gitu ya, saat nyamuk menghisap darah kamu, selain dia ngambil darah kamu, kan masih ada berkas, ya ibaratnya sama kayak kamu lagi minum susu deh, minum susu ultra atau apa di sedotannya, kamu ngisap, tapi kan di situ masih ada sisa ludah kamu sebenarnya. Nyamuk pun kayak gitu. Saat dia menghisap darah kita, ya sisa ludahnya dia itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam aliran darah. Dan biasanya yang bisa menyerangnya atau menyerang malaria itu atau mengakibatkan malaria itu Anopheles betina. Pak, gimana cara bedainnya ya? Udah nggak usah dipikirkan lah ya. Nah, baru dari aliran darah ya, si sporozoid itu akan mencari jalan. Obatnya gitulah. Ya. Si sporozoid itu akan mencari jalan biar bisa masuk ke dalam sel hati. Dan seterusnya berkembang biak. Kalau udah banyak, tubuh kita akan terkena malaria. Gitu ya. Itu gambaran secara umumnya aja. Walaupun nantinya setiap
setiap spesies punya caranya masing-masing lagi. Ya, tapi secara umum kira-kira seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau ditanya, Pak, kenapa perannya yang merugikan terus? Ya karena paling gampang diingat. Ya, paling gampang diingat kayak gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa peran protozoa yang menguntungkan. Ya. Kayak apa misalnya? Yang pertama, dia dapat mengendalikan jumlah bakteri. Karena tadi ya, protozoa itu makanan utamanya adalah si bakteri. Gitu. Lalu yang kedua, sumber makanan bagi hewan air. Ya, sumber makanan bagi hewan air. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, lalu selanjutnya cangkang dan kerangka foraminifera ya, itu belum kita bahas tuh. Dan endapan fosil Globigerina ini bisa jadi petunjuk. Jadi kalau para ahli perminyakan, tapi yang udah expert sih, dia nemu kerangka ini sama endapan fosilnya ini, bisa jadi di situ ada sumber daya minyak atau gas alam atau mineral. Suatu zat atau suatu senyawa yang membuat banyak negara berperang. Ya. Lalu kerangka radiolaria ya, kalau kebanyakan mengendap di dasar laut, menyatu sama tanah, dia bisa jadi bahan penggosok. Tapi sejujurnya kalau yang terakhir ini udah agak jarang banget karena biayanya nggak murah ya. Lebih murah beli untuk penggosok yang misalnya cuci piring itu spons buatan atau yang kayak besi-besi gitu ya paling nggak sampai 2.000 ya, murah. Tapi yang menguntungkan, nah yang merugikan ini beberapa. Tadi ya, Entamuba histolytica dia penyebab disentri ya. Trypanosoma brucei ini penyebab penyakit tidur, sama mau brucei mau gambians itu sama ya. Leishmania donovani itu penyakit Kala-Azar. Trichomonas vaginalis ini parasit di alat kelamin wanita. Kalau misalnya sudah kena, wanitanya udah kena, terus bereproduksi dengan laki-laki, melakukan hubungan dengan laki-laki, ya, laki-lakinya juga bisa kena parasitnya di situ. Ya, makanya selalu dibilang jangan seks bebas. Ya. Lebih baik mencegah lah ya. Walaupun dibilang ya Pak, aduh gimana bilang ya gitu deh ya, jangan seks bebas ya, jangan, karena kita tidak tahu kalau seks bebas bagaimana pasangan kita gitu ya, bagaimana apa namanya ya kelaminnya gitu kan ya. Makanya ya cukup manusia itu sesungguhnya diciptakan untuk bermonogami, artinya setia pada satu pasangan saja ya. Terus ada Blantidium coli, itu penyebab diare ya. Toxoplasma gondii ini yang tadi penyebab toxoplasmosis ya, yang ada di kucing tuh, diingat-ingat. Sama terakhir itu Plasmodium, yaitu penyebab malaria. Ya. Oke, itu materi tentang protozoa. Kita sudah selesai sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? 10 MIPA 2. Kita masih punya sekitar 30 menitan lagi. Belum ada? Oke. Oke, saya ingatkan lagi untuk PAS ya. PAS itu mulai tanggal 22. Besok hari Senin, kemungkinan biologi itu ada di hari terakhir tanggal 30 November 2021 jam pertama. Kayaknya dia pasangannya sama PJOK dan Prakarya. Kayaknya kalau nggak ada perubahan. Materinya dari bakteri sampai protozoa. Soalnya ada 35, 25 pilihan ganda, 10 itu pilihan ganda kompleks. Dan ganda kompleks itu berupa apa? Bisa macam-macam. Bisa benar salah, bisa pilihan ganda tipe SUTBK ya, beberapa saya kasih di situ biar kalian terbiasa, bisa mengurutkan, bisa mencocokkan. Ya. Oke. Saya tanya lagi terakhir, apakah ada pertanyaan? Ada? Nah, alhamdulillah saya sudah ngerti ya. Nah, terakhir karena kita masih ada waktu 25 menit lagi ya, sebagai nilai tugas kalian untuk Protista, saya nggak pengen yang susah-susah. Ya, cukup setelah ini kalian punya waktu 25 menit atau 20 menit lah setelah live dari sini.
Kalian buka buku tulis kalian tuliskan 3 hal ya. Kalian tuliskan 3 hal apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Bebas. Tadi kan saya udah jelasin banyak tuh ya. Nah, kalian tuliskan 3 hal aja. Jelaskan 3 hal yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ya, itu akan saya masukkan ke nilai tugas kalian. Jadi nggak usah kalian searching, nggak usah kalian apa-apain, cukup kalian cari aja itu. Apa 3 hal yang kalian pelajari hari ini? Jangan cuma tulis malaria, ya jangan, ya. Tapi misalnya apanya gitu, oh malaria misalnya ambil contoh, saya kasih contoh nih. Oh malaria bukan disebabkan oleh nyamuk, tapi protozoa. Itu satu hal. Banyak kan? Banyak tuh. Nah saya yakin harusnya setiap orang berbeda-beda. Ya. Jadi kalian punya waktu 20 menit, tuliskan itu di buku tulis kalian, foto lalu kirim ke WA saya. Jangan ke email kalau yang sekarang. Ya, ke WA saya aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti untuk kelas hari ini saya selesaikan sampai sini. Terakhir saya tanya lagi, ada yang belum saya absen? Yang belum saya panggil? Karena kalau udah Zoom lama-lama nggak dipanggil, kasihan kuotanya. Ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti setelah saya tutup boleh leave dari Zoom dan melanjutkan tugas yang tadi saya berikan. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.